Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Siti Nur Hasanah dengan NIM 2020-33112, yang kedua Naftalia Qudsiah dengan NIM 2020-33131, yang ketiga Putri Harisma Amalia dengan NIM 2020-33138, yang keempat Putri Naila Nurin Mubin dengan NIM 2020-33140, yang kelima M. Rizal Firmansyah dengan NIM 2020-33249. Nah, di video kali ini kami akan membuat video pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini memuat beberapa materi, yaitu rotasi bumi, ada revolusi bumi, ada pergerakan bulan, pergantian musim, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Yuk, mari kita lihat video pembelajarannya. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai rotasi bumi dan pengaruhnya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya memiliki kemiringan 23,5 derajat. Sekali berrotasi bumi memerlukan waktu 2-3 jam lebih 5-6 menit atau 24 jam kurang 4 menit. Akibatnya membuat bulan Februari pada tahun Kabisat hanya berjumlah 29 hari. Nah, ada 4 akibat dari rotasi bumi. Yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Yang ketiga yaitu terjadinya pembelokan arah mata angin. Yang keempat yaitu terjadinya perbedaan waktu. Nah, akibat rotasi bumi yang pertama yaitu pergantian siang dan malam. Matahari memancarkan cahaya ke arah bumi, namun bentuk bumi yang bulat dan cahaya matahari yang bergerak lurus, maka menyebabkan pancaran sinar matahari yang tidak merata, sehingga menimbulkan bagian bumi yang terang pada bagian depan yang berhadapan langsung dengan matahari, dan bagian gelap yang berada di belakang bumi. Hal ini menyebabkan siang bagian terang bumi dan malam bagian gelap bumi. Nah, karena adanya perbedaan gelap terang tersebut, maka pada bagian yang gelap mengalami malam hari. Gerak semu harian matahari, karena matahari seperti bergerak sepanjang hari. Pergerakan yang dimaksud seperti saat pagi hari matahari akan terbit dari timur, saat siang hari matahari berada di atas kepala kita, dan saat sore hari matahari akan terbenam di barat. Meskipun matahari terlihat seperti sedang bergerak, tetapi kenyataannya matahari hanya diam saja. Pembelokan angin sekaligus membelokkan arus laut. Angin yang berbelok dari daerah satu ke daerah lainnya akan sangat bermanfaat karena kita bisa merasakan kesejukan. Pembelokan angin akan mengurangi kecepatan angin, sehingga tingkat kerusakan yang berasal dari angin akan ikut berkurang. Sementara itu, arus laut akan bergerak sesuai dengan pembelokan angin. Misalnya, arus laut di belahan bumi bagian barat bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan di belahan bumi bagian utara, arus laut bergerak sesuai arah jarum jam. Perbedaan zona waktu. Salah satu negara yang memiliki zona waktu yaitu Indonesia. Indonesia mempunyai 3 zona waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian barat WIB, waktu Indonesia bagian tengah WITA, dan waktu Indonesia bagian timur WIT. Ketiga zona waktu tersebut berjarak 1 jam. Misalkan waktu di WIB pukul 9 pagi, maka di WITA pukul 10 pagi, dan waktu di WIT pukul 11 pagi. Zona waktu akibat dari rotasi bumi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dengan adanya rotasi bumi, maka bumi dibagi menjadi 24 zona waktu yang pusatnya ada di kota Greenwich, Inggris. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya menjelaskan tentang revolusi bumi beserta pengaruhnya. Nah, untuk mengetahui apa itu revolusi bumi dan apa saja pengaruh revolusi bumi terhadap matahari,
Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Revolusi bumi dan pengaruhnya. Tahukah kalian apa itu revolusi bumi? Ya, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dalam sekali tempuh, bumi berevolusi selama 365 seperempat hari, yang disebut kala revolusi bumi. Jarak antara bumi dengan matahari berkisar antara 150 juta kilometer. Nah, apa saja sih pengaruh revolusi bumi terhadap matahari? Pengaruh revolusi bumi terhadap matahari yang pertama, perbedaan lama siang dan malam. Pada saat matahari berada di belahan bumi utara, wilayah tersebut akan mengalami periode siang lebih panjang. Sementara belahan bumi selatan akan mengalami siang lebih pendek. Yang kedua, perubahan letak rasi bintang. Teman-teman, pernahkah kalian melihat rasi bintang? Dan tahukah kalian apa itu rasi bintang? Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Dari bumi, kita bisa melihat rasi-rasi bintang seperti rasi bintang Cancer, rasi bintang Pisces, rasi bintang Scorpio, dan banyak lagi. Revolusi bumi mengakibatkan rasi-rasi bintang tersebut tampak berubah-ubah. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Teman-teman tahu tidak apa itu gerak semu tahunan matahari? Gerak semu tahunan matahari adalah gerak berubahnya posisi matahari sepanjang tahun. Selain berevolusi, bumi juga berotasi. Sumbu rotasi bumi tidak sejajar dengan sumbu revolusi. Sumbu bumi yang miring 23,5 derajat membuat matahari tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa, tetapi tampak berada di utara atau selatan bumi. Gerakan revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Yang keempat, perubahan musim. Revolusi bumi menyebabkan perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Daerah yang lebih dekat dengan matahari lebih banyak mendapatkan cahaya dan panas matahari, sehingga menjadi lebih hangat dan mengalami musim panas. Sedangkan daerah yang kurang menerima cahaya dan panas matahari menjadi lebih dingin, sehingga mengalami musim dingin. Perbedaan musim pada belahan bumi utara dan bumi selatan disajikan dalam gambar berikut. Ya, jadi ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin antara belahan bumi utara dan selatan. Nah, sedangkan negara kita Indonesia berada di daerah beriklim tropis, sehingga hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Tahukah teman-teman bahwa kalender Masehi ditetapkan berdasarkan revolusi bumi? Revolusi bumi menentukan kalender yang biasa kita gunakan sehari-hari loh. Pada kalender Masehi, 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Dalam 12 bulan tersebut terdiri dari 365 hari atau 366 hari setiap 4 tahun sekali. Nah, dari video tersebut kita jadi tahu apa itu revolusi bumi beserta pengaruhnya. Yang mana revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari yang mengakibatkan 1. Lamanya perbedaan siang dan malam, 2. Gerak semu tahunan matahari, 3. Perubahan letak rasi bintang, yang keempat perbedaan musim, dan yang kelima ditetapkannya kalender Masehi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pergerakan bulan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu bulan? Yap, benar sekali. Bulan merupakan satelit alami bumi yang tidak memancarkan cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, sehingga permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Pergerakan bulan mengelilingi bumi menyebabkan bulan memiliki penampakan yang berbeda.
sesuai dengan kedudukannya terhadap matahari dan juga bumi. Kenampakan bulan dapat berbentuk bulan mati atau bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, ataupun bulan purnama, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut air laut di bumi. Bagian bumi yang mengalami bulan purnama dan bulan baru akan mengalami pasang naik. Pada pasang purnama, air laut mengalami pasang naik tertinggi atau pasang surut terendah. Hal tersebut terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sementara pasang terbani terjadi apabila matahari dan bulan berada pada posisi tegak lurus dengan bumi. Intinya bahwa belahan bumi bagian utara dan selatan selalu mengalami perubahan musim. Begitu juga sama halnya dengan bulan. Bulan kalau kita lihat seakan-akan bulan itu berubah-ubah bentuknya. Padahal bukan bentuknya yang berubah, tetapi karena bulan berputar mengelilingi bumi, sehingga cahaya matahari yang sampai ke bulan itu sebagian ada yang tertutup bumi, tergantung posisi di mana bulannya berada, sehingga bulan seakan-akan terlihat berubah bentuk. Ini saya akan menjelaskan tentang pergantian musim. Pergantian atau perubahan musim merupakan salah satu akibat gerakan revolusi bumi. Bumi berevolusi mengelilingi matahari selama 365,25 hari. Hal tersebut menyebabkan musim panas di bagian utara bumi, sedangkan bagian selatan bumi berada paling jauh dari matahari yang menyebabkan terjadinya musim dingin. Tiap-tiap belahan bumi memiliki iklim dan musim yang berbeda-beda. Gerak semu matahari mengakibatkan perbedaan intensitas penyinaran matahari di berbagai wilayah bumi. Perbedaan intensitas ini menjadi penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Pengertian musim. Pembagian musim iklim subtropis. A. Musim dingin. B. Musim semi. C. Musim panas. D. Musim gugur. Pembagian musim iklim tropis. A. Musim hujan. B. Musim kemarau. Ciri-ciri musim. 1. Musim dingin. 2. Musim semi. 3. Musim panas. 4. Musim gugur. 5. Musim kemarau. 6. Musim hujan. Faktor dan penyebab terjadinya musim. A. Rotasi bumi. B. Pergeseran semu matahari. C. Letak geografis. D. Pola angin. Peran musim di bumi. Iklim yang ada di bumi terdapat dua iklim, yaitu iklim subtropis dan tropis. Kedua iklim tersebut memiliki jumlah musim yang berbeda. Musim dingin, semi, panas, dan gugur terjadi pada daerah beriklim subtropis. Sedangkan musim hujan dan kemarau ada di daerah beriklim tropis. Musim-musim yang ada di bumi bisa dikatakan sebagai cara kerja alam untuk menstabilkan suhu. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap manusia dan makhluk hidup jika suhu di bumi sudah tidak stabil. Selanjutnya kita akan memasuki materi gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, apa sih gerhana itu? Gerhana merupakan sebuah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Yang pertama ada gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila bulan berada di antara bumi dan matahari. Jika hal ini terjadi, maka sebagian sinar matahari yang biasanya ke permukaan bumi tertutup oleh bulan. Walaupun bulan memiliki ukuran yang lebih kecil, bayangan bulan dapat melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Berikut ini merupakan jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama ada gerhana matahari total. Sesuai namanya, gerhana matahari total adalah
kondisi di mana piringan matahari tertutup total oleh piringan bulan sehingga tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang lolos dari piringan bulan. Fenomena ini terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus dengan jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi, seolah piringan bulan tampak lebih besar hingga mampu menutupi matahari. Selanjutnya ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus dengan piringan bulan lebih kecil daripada piringan matahari. Hal ini disebabkan jarak bulan ke bumi berada pada jarak terjauhnya, sehingga meskipun bulan berada tepat di depan matahari, tidak seluruh bagian piringan matahari yang tertutup. Masih ada sebagian sinar matahari yang lolos dan membentuk lingkaran di bagian luar piringan bulan, sehingga tampak seperti cincin. Selanjutnya ada gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida ini merupakan pergerakan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Kondisi ini disebabkan karena perbedaan wilayah di suatu permukaan bumi. Pada daerah tertentu, gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari cincin dan pada lokasi tertentu muncul sebagai gerhana matahari total. Selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Ketika pada puncak gerhana, piringan bulan hanya dapat menutup setengah atau sebagian dari piringan matahari. Maka situasi inilah yang disebut dengan gerhana matahari sebagian. Daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang dilewati jalur bayangan penumbra. Pada jalur ini, bayangan bulan memang tidak terlalu gelap sehingga sinar matahari masih dapat tertembus sedikit. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Jenis dan durasi gerhana bulan bergantung pada jarak bulan terhadap simpulnya di orbit. Yang pertama ada gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan. Dengan demikian, matahari, bumi, dan bulan tepat berada di satu garis yang sama. Bulan bergerak dalam orbit mengelilingi bumi, dan pada saat yang sama, bumi juga mengorbit pada matahari. Saat bumi berada di antara matahari dan bulan, bumi akan menghalangi sinar matahari yang biasanya memantul dari bulan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian juga biasa disebut dengan gerhana bulan parsial. Gerhana bulan jenis ini terjadi saat bumi tidak seutuhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan masih berada di daerah penumbra. Dengan demikian, masih ada sebagian sinar matahari yang bisa sampai ke permukaan bulan. Sederhananya, gerhana penumbra. Dengan demikian, masih ada sebagian sinar matahari yang bisa sampai ke permukaan bulan. Sederhananya, gerhana bulan sebagian terjadi saat matahari, bumi, dan bulan tidak sejajar dengan sempurna. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bagian bulan berada di bagian penumbra seluruhnya. Dengan demikian, bulan masih bisa tampak dengan warna cenderung samar. Tidak seperti fenomena gerhana yang lain, gerhana bulan penumbra kecil kemungkinan untuk bisa dilihat. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.